sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi surat ke-6 ayat 112 ini merupakan dalil tentang pertarungan al-haq dengan al-batil. Ada yang mengatakan kebenaran, ada juga yang menunjukkan kebalikan kebenaran. Bahkan sekarang ini ada seorang profesor doktor dengan lantangnya mengatakan bahwa agama Islam pun agama yang tidak sempurna dan tak akan sempurna. Bahkan ada seorang rektor salah satu Universitas Islam di Jawa Barat mengatakan pilihan agama bukan murka, tapi itu menemukan kesadaran baru dalam beragama. Bahkan ada profesor doktor yang menulis buku poligami itu haram, tapi kawin sejenis itu boleh dalam Islam. Tentu Bapak dan Ibu juga muncul sebagaimana Profesor Amin Awad. Dia mengadakan sholat Jumatnya di gereja katedral. Dia jadi imamnya, dia jadi khotibnya, makmumnya laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya Islam mengeluarkan fatwa. Maka dalam rangka menjaga umat supaya tidak murtad, Islam mengeluarkan fatwa, di antaranya berkaitan dengan aliran ilmu. Nah, kemudian tadi yang kedua saya bacakan surat 2 ayat 132. Surat 2 surah Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub. Yakub ini cucunya yang nama lainnya adalah Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Ibrahim berwasiat maupun Nabi Yakub kepada anak keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi ayat ini menjadikan dasar dalil bahwa Islam itu agama seluruh umat. Jadi Allah tidak pernah mengutus Nabi dan Rasul kecuali membawa agama Islam. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Kristen, tapi seluruh para nabi itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Nah, sementara sekarang ini ada seorang profesor doktor Bapak Ibu menjadi seorang tokoh di Jakarta, bukan jadi tokoh Jakarta saja, sudah menjadi tokoh nasional. Dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Bahkan muncul juga di Indonesia ini ada yang ingin kembali kepada agama Abraham atau Ibrahim, tapi menggabungkan teologi Yahudi dan teologi Kristen. Itulah namanya komunitas Milah. Nah, oleh itu kita akan coba menjelaskan bagaimana supaya kita terpelihara menjaga akidah kita. Kalaulah sekarang muncul ada satu buku ditulis oleh anak PKI, aku bangga menjadi anak PKI. Nah, sekarang banyak umat kita ini tidak bangga dengan agama. Maka wajib setiap Muslim bangga dengan agamanya. Yang pertama, wajib setiap Muslim meyakini Islam satu-satunya agama yang benar. Berdasarkan firman Allah surah Al-Imran 19, "Inna dina indal Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi lain adalah Islam. Banyak agama di muka bumi, tapi yang pernah hanya Islam. Ini wajib diyakini oleh setiap Muslim. Sementara sekarang ini ada propaganda oleh kelompok-kelompok yang terpapar virus spes, yaitu sekularisme, pluralisme dan liberalisme, mengatakan semua agama itu sama,
sejajar, setara, tidak ada agama yang lebih unggul, semuanya setara. Bahkan katakan semua agama itu sama-sama benar, datang dari Tuhan. Nama ulama mengeluarkan fatwa bagi kaum muslimin tentang haramnya umat Islam mengikuti pluralisme agama yang menyamakan semua agama sama. Boleh jadi agama dalam Islam sama, karena kalau Bapak dan Ibu lihat sejarah ini agama-agama di satu, ada agama yang dikaitkan kepada nama pembawanya, ada yang dikaitkan kepada tempat lahir agama itu. Kalau Hindu muncul dikaitkan kepada tempat lahir di negeri Islam. Kalau agama Buddha dikaitkan kepada nama pembawaan Siddhartha Buddha Gautama. Tapi Islam tidak ada hubungannya dengan nama Nabi Muhammad dan tidak ada hubungannya dengan nama Nabi Muhammad dan tempat lahir Nabi Muhammad. Tapi Allah sendiri yang memberikan nama Islam. Bahkan kalau Bapak lihat sekarang ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Ini ditulis oleh Thomas Mann, digambarkan sebagaimana sebuah roda. Roda itu pakai jari-jarinya, dan jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang Islam mengklaim Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar. Bahkan Sumanto Al-Qurtubi, seorang dosen di lembaga Islam di Jawa Tengah, katanya nanti kita di surga akan bertemu dengan Mahatma Gandhi, bertemu dengan Buddha dari saya Katolik, judul bukunya Lubang Hitam Agama. Nah sekarang di surga telah banyak menunggu antara lain ada Yesus, Muhammad, Sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Buddha Teresia, Beroba, Mulir, Mudin, semuanya sudah masuk surganya Tuhan. Jadi tidak hanya masuk neraka, semua masuk surga. Maka Islam mengeluarkan fatwa hukumnya berdasarkan firman Allah surat Al-Imran ayat 85. Wa man yattaqi ghayra al-dinan wa la yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati khasir. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang berdosa. Nah inilah yang menjadikan dasar Rasulullah mengeluarkan fatwa bagaimana umat supaya tidak murtad. Maka pertama wajib meyakini Islam satu-satunya agama. Yang kedua, mengapa kita perlu bangga dengan Islam? Mengapa kita perlu bangga menjadi seorang Muslim? Karena Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para. Yang tadi saya bacakan ayat dari surah Al-Baqarah 132 bahwa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak kepada Ismail ke saat Yakub, apa yang diwasiatkan, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Tapi datanglah Ahmad Musoleh, dia dirikan al-Qiyadah al-Islamiyah, lalu dia ingin kembali kepada agama Abraham. Lalu katanya dia bertahan di Gunung Bunder di Bogor. Dia dapat wahyu bertemu dengan Warokoh bin Nawfal. Warokohnya ternyata seorang Advent atau Kristen Advent namanya Robert Walian. Nah Robert Walian mengaku jadi Warokoh bin Nawfal bahwa Ahmad Musoleh betul seorang Rasul. Kalau Kristen Advent ibadahnya hari Sabtu, maka kelompok Al-Qiyadah itu dia tidak mau sholat hari Jumat, sholat wajib menguruskan hari Sabat. Makanya kelompok Al-Qiyadah itu atau yang berubah nama setelah keluarga itu menjadi komunitas Bila Abraham itu karena menyimpangnya punya keyakinan bahwa Ahmad Musoleh itu seorang Rasul. Padahal di dalam Islam itu berdasarkan surat 33 ayat 40, maka Muhammadun aba'adin birijalikum walakin Rasulullah SAW. Muhammad itu penutup Nabi dan Rasul. Ternyata dalam kajian di Ulama yang paling banyak tersesatan itu banyaknya orang mengaku jadi Nabi. Mereka semua pakai Al-Quran berbeda dalilnya. Padahal Nabi SAW tidak ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW.
Makanya dalam program Yahudi untuk menghancurkan Islam itu dibuat agama-agama baru, dibuat agama-agama tandingan, muncul Ahmadiyah, muncul Syiah, muncul Sunnah, muncul Bahagia, muncul Al-Qiyadah. Ini bagian daripada proyek Yahudi untuk merusak Islam. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim membawa 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jelas sebagai ditolak berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 32 bahwa Ibrahim hanya mewasiatkan agama Islam. Dan dipertegas kepada silakan nanti kita kembali dalilnya surah 3 ayat 67 dijelaskan bahwa Ibrahim Yahudian wala Nasranian wala kana hanifa muslimah wa kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, mereka yang hanif yang lurus dari Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Ayat ini turun berkaitan dengan perdebatan antara ahli Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata ahli Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi, tapi kata orang Nasrani tidak, yang beragama Nasrani. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah. Turun surah Al-Imran dari ayat 65 sampai 68. Nah, ayat 67-nya menjelaskan maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian wala kana hanifa muslimah wa kana minal muslimin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, mereka yang lurus dari Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang muslim. Itu sebabnya turun ayat ini berkaitan dengan perdebatan antara Yahudi dengan Nasrani. Jadi alasan yang kedua, wajib setiap muslim meyakini bahwa Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh